くごときにやられるとは。ゴルダメは一体何をやっていたのだ。フレイ、黙れ。 Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Mimin, orang baik hati, tidak sama raja menabung, ramah tamah, suka cerita. Jadi di video kali ini, Mimin bakal menceritakan alur cerita anime berjudul Jitsu wa Ore Seikyu Deshita. Nah, anime ini masih ongoing ya teman-teman. Jadi untuk part selanjutnya akan cukup lama ya teman-teman. Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Ceritanya ada seorang pria pemalas yang kerjaannya cuma rebahan aja di kamar. Dari seleksi antar dewa terpilihlah pria itu dan dipanggil menemui seorang dewi. Dewi itu berkata kalau dia akan mereinkarnasikan sang pria ke dunia lain yang penuh dengan sihir dan pedang. Karena pria itu pemalas, jadi sang dewi memberi pria itu kemampuan cheat agar dirinya tidak kesulitan untuk hidup di dunia barunya. Sang pria pun menerima itu karena dia berencana akan hidup bermalas-malasan di dunia keduanya. Setelah melakukan itu, sang dewi melupakan beberapa hal, yaitu menyamai level yang sesuai dengan dunia itu dan atribut elemen. Level di dunia isekai hanya menampilkan 2 digit angka seperti 01 sampai 99. Namun level pria itu adalah 1002. Di lain sisi, pria itu terlahir kembali sebagai anak raja kerajaan yang ditandai dengan lambang kerajaan. Sang raja pun sangat senang dengan kehadiran dirinya. Lalu saat penyihir kerajaan mengukur energi sihirnya, mereka dibuat terkejut karena levelnya hanya 02 dan tanpa atribut. Karena level pria itu 1002, jadi ketika masuk ke dunia itu yang terhitung hanya 2 angka di belakangnya saja. Dan dia hanya menguasai sihir pelindung. Mendengar hal tersebut, sang raja dan istrinya pun memilih untuk membuang anaknya demi menjaga reputasi dan martabat mereka. Dan mereka akan menyebarkan rumor kalau anak mereka yang baru lahir telah meninggal, yang mana bayi atau pria itu yang bernama Haruto dibuang ke sebuah hutan. Walaupun dia seorang bayi, namun kesadarannya masih sama seperti kehidupan sebelumnya. Mendengar percakapan penyihir yang mengatakan kalau dia hanya bisa sihir pelindung, Haruto pun langsung mencobanya dan bereksperimen seperti mengangkat tubuhnya dengan sihir pelindung miliknya dan untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian tiba-tiba datang seekor monster serigala yang disebut sebagai Flame Fenrir menyerang Haruto. Namun berkat pelindung miliknya dia pun selamat. Lalu dengan sihir pelindungnya Haruto mencoba menyerang. Namun damage yang diberikan terlalu kecil. Jadi Haruto mencoba untuk melempar pepohonan ke Fenrir tersebut. Tapi pohon itu juga belum menumbangkan Fenrir. Lalu Haruto mencoba menyerang dengan batu yang besar yang membuat Fenrir itu menyerah. Fenrir berkata kalau dia ingin memakan Haruto untuk mengisi energi sihirnya. Fenrir bertanya, siapa bayi itu yang sebenarnya? Namun karena masih bayi, Haruto tidak bisa bicara. Jadi Haruto mencoba membuat pelindung yang mengubah pikiran menjadi suara. Dan hal itu berhasil. Lalu Haruto memperkenalkan dirinya sekaligus menceritakan tentang dirinya yang dibuang oleh keluarganya karena energi sihirnya terlalu kecil. Namun dari pandangan Fenrir, Haruto memiliki energi sihir yang melebihi kapasitas manusia pada umumnya. Dan Fenrir menduga kalau Haruto reinkarnasi dari Raja Iblis. Dengan pedenya Haruto mengiyakan pendapat tersebut. Mendengar itu Fenrir terkejut dan dirinya bersedia menjadi pelayan Haruto. Haruto menyebutnya sebagai Flay. Karena masih bayi, Haruto pun tumbang karena dirinya membutuhkan ASI. Agar berguna, Flay pun kepikiran untuk memberi Haruto ASI dengan merubah bentuknya menjadi manusia hewan. Namun nyatanya Flay tidak dapat mengeluarkan air susu karena dirinya memang belum melahirkan. Kemudian tiba-tiba datang seorang pria yang membawa air susu. Dirinya berkata kalau dia datang menjemput bayi tersebut untuk diselamatkannya karena dia merupakan kerabat dari sang raja. Namun Flay menolak karena Haruto adalah tuannya. Jadi Haruto sudah menjadi miliknya. Flay juga menolak ASI pemberian pria itu yang padahal Haruto membutuhkannya. Lalu mereka membuat kesepakatan yang mana pria itu akan memperkerjakan Flay di rumahnya agar Flay tetap bersama Haruto. Lalu mereka pun sepakat. Kemudian mereka pun ke rumah sang pria. Semenjak hari itu 9 tahun pun telah berlalu, di mana Haruto dibesarkan di bawah perlindungan Tumenggunggol.
Pria yang memungut Haruto sekaligus merupakan ayah angkat dirinya bernama Gold Zenfis, ibunya bernama Natalia Zenfis, dan adiknya bernama Carlot. Haruto berencana untuk pergi meninggalkan mereka, namun dirinya dibuat nyaman dengan kebaikan mereka. Selama 9 tahun Haruto belum pernah bercakapan dengan adiknya. Bukan karena Haruto yang tidak mau, tetapi adiknya. Selama 9 tahun juga Flay setia melayani Haruto dan tidak pernah membantah perintahnya. 却下だ。フレイ、遊んでやってくれ。遊んでやらんでもない。 Melihat kedekatan Flay dan Carlot membuat Haruto iri. Melihat itu, Natalia atau ibunya hanya menyemangatin dirinya. Di sana Haruto menduga kalau Charlotte menyadari kalau dalam diri Haruto sebenarnya adalah Oom-Oom. Di keluarga itu Haruto merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, yang mana Haruto adalah pewaris dari kastil itu. Selama 9 tahun Haruto membuat persiapan pergi keluar dan dirinya membuat robot salinan dirinya. Namun robot tersebut masih belum bisa bicara maupun bergerak. Haruto berniat membuat salinan dirinya untuk meninggalkan kastil tersebut. Namun dia juga harus membuat salinan Flay agar mereka tidak khawatir. Kemudian Zenfis mengajari Haruto ilmu berpedang yang tidak diinginkan oleh Haruto. Namun hal itu harus dilakukannya demi menuruti kemauan ayahnya. Karena level sihir Haruto sangat rendah, jadi Zenfis pikir kalau Haruto harus menguasai bidang lain. Dan juga Haruto adalah pewaris kastil mereka. Kemudian latihan pun dilakukan, di mana serangan pertama Haruto membuat Zenfis terkejut. Kemudian dilanjutkan dengan Zenfis yang menyerang yang langsung dihindari oleh Haruto. Cara menghindar Haruto membuat Zenfis terkejut karena seharusnya Haruto tidak bisa menghindari itu kalau level Haruto tidak lebih dari 30, ucap Zenfis. Haruto juga merasa aneh yang mana Haruto tidak tahu kalau energi sihirnya ada 4 digit. Dalam sejarah umat manusia, level tertinggi adalah 77. Haruto berpikir kalau dirinya tidak mungkin memiliki energi sihir 4 digit karena Dewi hanya memberitahukan kemampuan cheat saja. Setelah latihan, Zenfis berkata pada Natalia kalau Haruto mungkin dari ras iblis yang terlahir kembali. Karena berdasarkan informasi rahasia keluarga kerajaan, dikatakan bahwa dulu pernah ada orang yang berhubungan dengan ras iblis. Walaupun sangat langka, namun kemungkinan Haruto terlahir dengan ciri-ciri tersebut. Kalaupun iya, Haruto tidak memiliki tanduk maupun sayap, dan lambang kerajaan juga mempunyai kekuatan misterius yang belum dipahami. Namun Natalia menolak argumen tersebut, karena menurutnya Haruto tetaplah manusia biasa. Pembicaraan mereka didengar oleh Carlot. Esok harinya karena korban akibat bandit meningkat, Zenfis dan pasukannya berangkat ke markas bandit setelah mendapatkan informasi. Namun mereka diserang dari belakang, yang membuat mereka harus mundur dengan banyak luka. Padahal mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat sempurna. Mendengar itu Haruto sepertinya marah. Di sana Haruto menyembuhkan semua para prajurit secara diam-diam, yang membuat semua orang kebingungan. Di malam hari Haruto mencari keberadaan para bandit tersebut. Saat dilihat, Haruto melihat kalau ada prajurit mereka di sana, yang berarti prajurit itu adalah mata-mata para bandit. Kemudian Haruto dan Flay berangkat ke sana untuk membalaskan dendam ayahnya. Kepergian mereka dilihat oleh Charlotte. Sesampainya di sana, Haruto menyiksa beberapa bandit untuk mencari informasi dari mereka, yang dimana para bandit merupakan prajurit kekaisaran tetangga. Mereka juga dapat masuk ke dalam kerajaan karena ada yang membantu mereka. Haruto berpikir kalau ada orang yang mengincar nyawa ayahnya dari dalam kerajaan. Kemudian Haruto pun menyuruh Flay untuk membakar seluruh benteng para bandit beserta isinya. Di sanalah kekejaman Haruto diperlihatkan. そんなやつ許せるわけないよ。 Setelah itu, Haruto mengirim surat tanpa nama pada ayahnya tentang informasi tersebut. Dari kabar kebakaran itu, Zenfis sudah menduga kalau yang membakarnya adalah Flay. Melihat kepergian Haruto dan Flay semalam membuat Charlotte penasaran, di mana dirinya bertanya pada Flay siapa mereka sebenarnya.
karena semalam Charlotte melihat mereka pergi. Namun saat Charlotte melihat kamar Haruto, Haruto sedang tertidur. Namun aura menyeramkan yang biasa dia rasakan tidak terasa. Jadi mungkin ini alasan mengapa Charlotte menjauhi Haruto, yang mana Charlotte merasakan aura mematikan pada diri Haruto. Dalam artian Charlotte menyadari kekuatan Haruto. Flay pun menjelaskan kalau aura tersebut adalah energi sihir Haruto yang sangat besar. Namun Flay tidak bisa memberitahukan siapa Haruto sebenarnya. Semenjak hari itu, rasa penasaran Charlotte semakin besar, di mana dirinya mengikuti setiap aktivitas Haruto. Natalia dan Charlotte berniat jalan-jalan untuk mengikuti festival tahunan. Untuk itu, Haruto meminta Flay untuk mengintimidasi monster agar mereka tidak menyerang kota dan desa. Saat sedang istirahat, peringatan yang dipasangkan Haruto di kereta ibunya berbunyi, yang menandakan bahaya. Yang ternyata kereta mereka diserang oleh para prajurit kekaisaran, yang mana mereka mengincar Natalia dan Charlotte. Jadi Natalia membawa Charlotte ke tempat yang aman, di mana Natalia akan menghadapi prajurit yang mengejar mereka. Ketimbang tertangkap oleh mereka, Natalia memilih untuk bunuh diri. Namun hal itu tidak terjadi karena Haruto datang menghentikan tindakannya, di mana dia benar-benar marah di sana. Lalu Haruto menghantarkan ibunya yang terpingsan pada Charlotte. Menyadari aura mengerikan yang membuatnya takut, namun Charlotte memberanikan diri untuk bicara padanya, di mana Charlotte bertanya apa Haruto adalah pembela keadilan yang membasmi orang jahat, karena Charlotte mendengar itu dari ibunya. Dari kebingungan atas pertanyaan itu, Haruto mengiyakan saja dan meminta Charlotte untuk merahasiakan hal ini. Kemudian Haruto pun pergi dari sana. Malam hari Zenfis mendengar kalau istri dan anaknya selamat karena diselamatkan oleh seseorang. Zenfis pun penasaran dengan orang tersebut, yang lain tidak bukan adalah Haruto. Lalu tak lama Natalia dan Charlotte pun pulang, di mana sejak kejadian itu Charlotte pun sangat menempel pada Haruto. Oke teman-teman, untuk part 1 episode 1 sampai 2 anime Jitsu wa Ore Seikyu Deshita sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soto-Nichan pamit undur diri and bye-bye.